pagi buat anak-anak ibu. Pagi ini kita akan sama-sama mempelajari materi aljabar. Nah, sebelum mengetahui lebih inti apa itu aljabar, kali ini ibu akan perkenalkan kamu atau mengajak kamu untuk lebih mengetahui atau lebih dekat dengan materi aljabar. Apa sih itu aljabar? Oke, nah aljabar ini adalah cabang ilmu matematika yang dimana kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan matematika ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, contoh supaya lebih kenal di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu melihat ada 3 buah karung. Kemudian, di dalam setiap karung ini berisi uang. Uangnya itu kita tidak ketahui berapa, maka bisalah kita misalkan uang yang di dalam setiap karung tersebut kita simbolkan dengan suatu huruf. Bisa kita buat A, huruf abjad A sampai Z. Maka kita misalkanlah setiap karung berisi X uang. Karena ada 3 karung, maka kita hitung X karung tambah X karung tambah X karung sama dengan 3X karung rupiah uang. Nah, seperti itulah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kamu mengenal bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari, sekarang yuk kita belajar aljabar dalam matematika itu sendiri. Nah, jika ingin mengenal aljabarnya, pertama kita harus ingat perkalian biasa aja dahulu. Perkalian biasanya gimana? Yang itu misalnya ibu kasih perkalian 3 dikali 5. 3 dikali 5 itu kan artinya 5-nya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Atau jika kita tuliskan yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian ibu kasih contoh yang kedua ketika ada 2 dikali 4, yaitu 2 dikali 4 yang artinya angka 4 kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Jika dituliskan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian bagaimana maksudnya jika dalam bentuk aljabar? Nah, jika kita ubah ke dalam aljabar atau jika bentuk aljabarnya ketika yang ibu beri lingkar merah belum diketahui angkanya. Misalnya kamu belum tahu sama sekali tentang ini. Maka kita misalkan yang di lingkar merah itu menjadi sebuah huruf abjad dari A sampai Z. Umumnya yang dipakai itu X, Y, kemudian M, N. Maka misalnya angka 5 yang di lingkar merah ini kita simbolkanlah dia sebagai huruf X. Kemudian yang 4-nya kita simbolkan jadi huruf Y. Kemudian jika dituliskan kembali bentuknya jadi seperti berikut. Silakan perhatikan. Karena tadi 5-nya tidak diketahui angkanya, maka kita ubah jadi 3, perkaliannya kita buat tanda titik ya, kita ubah kali jadi titik supaya tidak terlihat sama dengan huruf X. Kemudian 3 dikali X itu kan sama dengan X-nya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. X tambah X tambah X, hasilnya 3X. Kemudian di contoh yang kedua itu, tadi kan angka 4-nya kita misalkan jadi huruf Y. Maka ketika ditulis ulang, bentuknya jadi seperti ini. 2 dikali Y, artinya huruf Y kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Yang hasilnya Y ditambah Y, Y ditambah Y, 1Y ditambah 1Y, hasilnya 2Y. Jika kamu masih mengingat perkalian berpangkat yang dimisalkan jadi sebuah huruf, misalnya ibu kasih contoh ya, kamu melihat ada A dikali A, hasilnya apa? Nah, A dikali A itu kan kalau misalnya dikalikan, hasilnya itu jadi A pangkat 2. Atau kita bikin lagi contoh yang lain, misalnya ada M dikali M, hasilnya itu M pangkat 2. Maka jika kamu perhatikan ya ibu, beri tanda kotak merah yaitu 3X, 2Y, kemudian A pangkat 2, M pangkat 2, semua yang diberi tanda kotak merah ini, inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Jika kita beri pengertian, berarti bentuk aljabar itu adalah kombinasi atau persatuan antara huruf dengan angka. 2 bentuk aljabar yang kamu lihat di papan tulis ini
adalah bentuk aljabar yang masih dalam bentuk sederhana. Nah, aljabar ini punya bagian-bagiannya juga. Bagian-bagiannya yang mana? Silakan simak yang Ibu tandai. Maka yang pertama ada 6, kemudian ada dia P kuadrat, kemudian yang P itu sama bagiannya, 6 di sini dengan 6 di sini juga bagiannya sama, kemudian ada yang 8. Maka di bentuk aljabar ada dia yang namanya variabel, ada koefisien dan konstanta. Maka jika diartikan lagi, aljabar itu boleh juga suatu bentuk matematika yang dia bentuknya ada koefisiennya, ada aljabar dan konstanta. Ketika ketiga-tiganya ini ada, maka disebutlah dia bentuk aljabar. Maka yang mana sih variabel? Maka dengarkan, yang menjadi bentuk variabelnya atau peubahnya yang dimisalkan tadi, variabelnya itu adalah P kuadrat dan P. Ini disebutlah ini variabel atau peubah. Kemudian yang menjadi koefisien adalah 6 di sini. Angka 6 yang tepat di samping huruf itu namanya koefisien. Jika kemudian variabel tadi adalah peubah atau biasa disimpulkan dengan huruf abjad A sampai Z. Biasa dipakai kalau tidak X, Y, Z, ada juga KLM, kemudian PQR. Nah, kemudian 8 di sini berfungsi sebagai konstanta. Konstanta atau angka yang tidak punya variabel dan dia juga tidak koefisien. Dia berdiri sendiri atau tunggal, hanya angka 8, maka dia menjadi konstanta. Nah, kita lanjut dengan bentuk yang di sampingnya. Nah, yang di sampingnya ini 5 sebagai 3. Jika kamu ingat, kamu perhatikan penjelasan pertama, 5 dan 3 ini berfungsi sebagai koefisien. Kemudian yang menjadi variabel adalah X dan Y. Variabelnya adalah X dan Y. Nah, apakah di sini tidak ada konstantanya? Tidak ada, karena tidak ada angka yang tunggal. Jika ingin diberi contoh, misalnya Ibu tambah lagi di sini kurang 2, maka 2 di sini sebagai konstanta. Nah, itu dia jenis-jenisnya atau bentuk-bentuk variabelnya. Sekarang setelah kamu sudah mengenal bentuk aljabar, kemudian kamu mengenal juga apa itu variabel aljabar, koefisien dan konstanta, kita masuklah kepada yang namanya suku dan suku sejenis. Pertama kita bahas tentang suku dahulu ya. Maka yang B adalah suku. Nah, suku ini maksudnya bagaimana? Ibu akan terangkan melalui contoh supaya kamu lebih mengerti. Misalnya Ibu kasih bentuk aljabar ada dia 3x, kemudian ada lagi 3x tambah 1, kemudian ada lagi 3x kuadrat tambah 5x tambah 3. Nah, jika kamu perhatikan dari atas sampai ke yang ketiga ini, yang pertama ini disebutlah dia suku 1 karena dia hanya terdiri dalam satu suku. Kemudian ini disebutlah dia memiliki banyak sukunya adalah suku 2. Kenapa 2? Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Pemisah sukunya itu adalah operasi penghitung. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang ketiga ini ada dia memiliki 3 banyak suku, yaitu kalau Ibu tuliskan sukunya ada sebanyak 3, yaitu 1, 2, dan 3. Itu dia tentang suku-sukunya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang suku yang sejenis. Nah, di bentuk aljabar dikatakan dia suku sejenis ketika bentuknya atau variabelnya itu mau dia berpangkat ataupun tidak berpangkat, variabelnya itu bentuknya sama. Contoh suku yang sejenis Ibu contohkan dia adalah contoh ada x kuadrat tambah 2x kuadrat. Ini suku sejenis. Ada contoh yang lain misalnya y 2y dengan 3y atau hanya y. Ini sejenis karena variabelnya sama. Misalnya ketika Ibu buat 2 contoh aljabar, ada bentuk 3p kuadrat tambah 2 dengan satunya lagi ada 3p tambah 6.
Nah, 3P kuadrat ini dengan 3P itu tidak sejenis. Kalau dia mau dikatakan sejenis, ini harus berpangkat 2, maka terbentuklah suku sejenis. Nah, sembari tadi Ibu terangkan, ternyata sudah ketahuan yang mana yang sejenis dan yang tidak sejenis. Misalnya Ibu kasih contoh yang lain lagi, yang namanya sejenis. Contoh, ada X, Y pangkat 3 dengan 3X, Y pangkat 3. Ini juga bentuk variabel atau bentuk suku yang sejenis karena variabelnya sama, yaitu XY pangkat 3 dengan XY pangkat 3. Kemudian kalau dia tidak sejenis, intinya kamu ingat saja variabelnya itu berbeda. Misalnya 3X dengan 2Y itu tidak sejenis karena tentu variabelnya berbeda. Begitu dia.